Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ahmad Fauzan dan teman-teman saya, Aid Supriyadi, Wildan Alfiansyah, dan Muhammad Irfansyah Pratama Putra, ingin menjelaskan hasil kerja kita, kerja dari tugas jaringan saraf tiruan yang diberikan oleh Bapak Muhammad Firdaus. Selanjutnya, bisa dilanjut, Mas Wildan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan dirancang untuk mempelajari pola dari data yang dan digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, klasifikasi, dan prediksi. Konsep jaringan saraf tiruan dikembangkan berdasarkan penelitian tentang neuron biologis seiring berkembang teknologi. Jaringan saraf tiruan menjadi salah satu metode penting dalam bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Selanjutnya, apa itu pengertian perseptron? Perseptron merupakan model jaringan saraf tiruan paling sederhana yang diperkenalkan oleh Van Rosenberg pada tahun 1957. Metode ini digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam 12 at- ke dalam dua kelas atau kategori. Selanjutnya ada tiruan metode perseptron. Metode perseptron bertujuan untuk membantu komputer mengenali pola dan membuat keputusan berdasarkan data yang diberikan. Perspeton menjadi dasar bagi pengembangan jaringan saraf yang lebih kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aid Supriyadi. Struktur perseptron terdiri dari input, bobot, bias, fungsi, aktivasi, dan output. Setiap komponen bekerja sama untuk menghasilkan keputusan atau klasifikasi terhadap data yang masuk. Ya, input, bobot, dan bias. Input merupakan data yang diterima oleh perseptron untuk diproses. Data tersebut dapat berupa angka atau atribut tertentu yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Bobot berfungsi untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu input terhadap hasil akhir, biar digunakan untuk membantu menyesuaikan batas keputusan sehingga model dapat bekerja lebih fleksibel. Fungsi aktivasi digunakan untuk menentukan output yang dihasilkan perseptron. Pada metode fungsi yang umum digunakan adalah fungsi yang atau satu. Perseptron bekerja dengan menerima input, kemudian mengombinasikan dengan bobot dan bias. Hasil proses tersebut akan diteruskan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan keputusan akhir berupa output. Perseptron belajar melalui proses pelatihan menggunakan data yang telah diketahui targetnya. Jika hasil yang diperoleh belum sesuai, maka bobot dan bias akan diperbarui hingga model mampu memberikan hasil yang lebih akurat. Kelebihan dan kekurangan perseptron. Untuk kelebihannya, perseptron memiliki struktur sederhana sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, proses relatif dan cocok digunakan untuk menyelesaikan masalah sederhana. Untuk kekurangannya, meskipun sederhana, perseptron memiliki keterbatasan karena hanya mampu menyelesaikan masalah yang dapat dipisahkan secara linear. Untuk masalah yang lebih kompleks, diperlukan model jaringan saraf yang lebih canggih. Selanjutnya saya lanjut Bang. Penerapan Baik, perseptron. terima kasih. Para penerapan perseptron dapat digunakan dalam pengenalan pola sederhana, klasifikasi data, sistem pendukung keputusan, serta menjadi dasar pengembangan metode jaringan saraf tiruan modern yang digunakan hingga saat ini.
Kesimpulannya, yaitu perseptron merupakan metode dasar dalam jaringan saraf tiruan yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi biner. Walaupun memiliki keterbatasan, metode ini sangat penting karena menjadi fondasi bagi perkembangan berbagai algoritma neural network yang lebih kompleks. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke webnya. Di sini ada tampilan untuk loginnya. Kita masukkan dulu username dan passwordnya. Kemudian klik tombol masuk. Ini untuk dashboardnya. Langsung ke perhitungan karena di sini ada form untuk memasukkan cahaya. Nol itu terang, gelap itu satu. Kita coba ya untuk geraknya. Nol tidak ada, satu itu ada gerakan. Untuk waktunya, nol itu siang, satu itu malam. Kita coba di siang hari dulu. Klik tombol prediksi sekarang. Kemudian di sini akan tampil lampu nyala. Karena cahayanya gelap, ada pergerakan di siang hari. Jika terang, kemudian ada pergerakan di waktu siang, prediksi lampunya akan mati. Kemudian di sini untuk fitur ubah bobot cahaya, bobot gerak, dan bobot waktu. Kemudian biasa bisa disesuaikan. Jika sudah sesuai, bisa disimpan bobot, maka akan muncul bobot berhasil diperbarui. Kemudian di sini menu riwayat adalah menu yang kita sudah memasukkan semua data-data yang sebelumnya. Di sini juga ada aksi untuk hapus ya. Kemudian di sini ada fitur untuk logout. Otomatis akan keluar ke halaman login kembali. Oke, sekian dari presentasi kelompok saya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik kelas ya yang ingin belajar jaringan saraf tiruan. Sebelum saya mengakhiri presentasi kali ini, alangkah baiknya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak atau teman-teman saya yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.